Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Kita sering mendengar filosofi orang Jawa lama berkata alon-alon waton kelakon. Artinya pelan-pelan asal terlaksana. Sedangkan filosofi milenial adalah cepat asal selamat. Setelah keluar dari Mesir, Israel memerlukan 40 tahun untuk sampai ke tanah Kanaan. Hari ini hanya perlu kurang lebih 2 jam dengan naik pesawat. Sebenarnya waktu itu tidak harus ditempuh 40 tahun, tetapi Tuhan punya maksud agar mereka tidak jatuh ke dalam kesombongan. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini adalah memperbesar kapasitas, mempercepat langkah. Mesir adalah sebuah tempat di mana Firaun dan rakyatnya menyembah sungai Nil dan ternak-ternaknya. Inilah sebabnya penting sekali untuk Allah berkata kepada Musa agar bertemu kepada Firaun dan berdiri di pinggir sungai dan mengubah sungai Nil menjadi darah. Inilah tulah pertama dan dirancang untuk menunjukkan betapa tidak bergunanya Allah sungai Nil. Setelah keluar dari Mesir, masyarakat campuran membuat patung lembu emas. Mereka dikatakan sebagai masyarakat campuran karena ketika mereka meninggalkan Mesir, masyarakat ini terdiri dari orang-orang Ibrani dan orang-orang Mesir yang memilih untuk tinggal dengan mereka. Nah, kata lembu dalam bahasa Ibrani ialah egel. Kata sifatnya adalah agol, diambil dari akar kata yang sama yang berarti memutar atau lingkaran. Hal yang menyedihkan adalah perjalanan mereka dimulai dari negeri yang menyembah lembu dan berakhir di padang pasir untuk membuat lembu kembali disembah. Nah, dengan demikian mereka membuat lingkaran penuh atau berjalan memutar. Hal ini membuat kita menyadari betapa mudahnya orang Kristen untuk dapat mengenal Allah dan kemudian kembali ke kehidupan mereka yang lama. Khususnya apabila mereka banyak berhubungan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, terlalu banyak membaca buku, tetapi kurang bergaul dengan orang-orang beriman dan kurang bergaul dengan bacaan Alkitabnya. Hal ini seharusnya memberikan peringatan yang keras kepada kita sekarang ini. Beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa kita tidak dapat kembali ke kehidupan kita yang lama. Tetapi lihatlah orang-orang Ibrani yang telah dilepaskan dari penindasan perbudakan. Secara fisik mereka merdeka, tetapi jiwanya mereka tetap menjadi budak. Mereka melihat mukjizat terbelahnya Laut Merah. Dan tetap saja pada saat itu mereka menghendaki untuk dibuat sebuah patung lembu emas untuk disembah. Dan pasti masyarakat campuran saat itu berperan banyak dalam hal ini. Inilah yang disebut sebagai mentalitas massa. Itulah sebabnya kita harus ingat bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, beberapa di antara kita mungkin sering berpikir, seandainya saja aku dapat melihat orang-orang mati dibangkitkan, atau menyaksikan kesembuhan dan pelepasan, atau mungkin saudara sendiri justru pernah mengalami mukjizat dan mungkin pernah membuat mukjizat, dan mungkin juga saudara akan berpikir bahwa akan lebih percaya lagi bila mengalami hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Nah, orang-orang Ibrani ini telah melihat banyak perbuatan Allah dan pertolongannya, kelepasannya, dan kehadirannya, dan tetap saja kita membaca begitu banyak persungutan, keluhan, pemberontakan mereka dan ketidakpercayaan mereka. Nah, kata Ibrani untuk Mesir adalah Mitzraim, yang berasal dari kata tsar, yang berarti dekat, penderitaan, masalah, dan musuh. Nah, ketika saudara berada di tempat sempit, saudara memiliki batasan-batasan. Karena itu saudara menjadi terbatas. Yang kita perlukan sekarang adalah tempat yang bisa diperbesar. Rahab adalah kata untuk memperluas. Sebuah tenda dapat direntangkan dan dilebarkan. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah hati yang murni, yang memahami rencana Tuhan untuk umatnya. Sehingga ketika kita dalam keadaan susah tidak menghujat Tuhan, tetapi dalam keadaan yang sukacita kita tidak melupakan Tuhan.
tetap sanggup mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di tempat yang sempit mengucap syukur, di tempat yang luas mengucap syukur, sambil mengupayakan memperbesar ruang gerak, baik pekerjaan, bisnis, pelayanan maupun kebaikan. Ada satu pujian, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, asal jangan kau ambil Yesusku dariku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Hendaklah engkau setia sampai mati, Tuhan katakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan suka dan duka. Dan biarlah kita akan tetap setia kepada Dia apapun yang terjadi. Jangan menciptakan berhala-berhala baru. Selamat menikmati penyertaan Tuhan, sehingga apa yang saudara rencanakan dan apa yang Tuhan kerjakan untuk saudara, saudara dimampukan untuk memperbesar kapasitas dan mempercepat langkah. Cepat dan selamat. Tuhan Yesus memberkati.